Nah, kenapa dinamakan dengan dhamir nasab? Karena status dhamir ini sebagai korban yang kena pukul. Sedangkan yang kena pukul wajib nasab. Maka dinamakan dengan dhamir nasab. Karena maf'ul bih, objek korban itu pasti maf'ul bih. Dan maf'ul bih pasti nasab. Ya. Nah, contoh kita tambah. Nah, artinya apa? Idribhu, pukullah dia. Yang kena pukul siapa? Dia. Maka dia namanya maf'ul bih, yang kena pukul. Setiap maf'ul bih pasti nasab. Makanya dinamakan dengan dhamir nasab. Karena status dia sebagai maf'ul bih. Kemudian kenapa mutasil bersambung? Karena dia bersambung dengan fi'il. Nah, idribhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah ya, setiap malam Kamis ya, kita akan menyambung pembahasan shorof ya, dengan judul kitab Belajar Tasrif Sistem 20 Jam ya, namun tidak kesampaian 20 jam. Mungkin ini 20 minggu ya, baru selesai. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fi'il amar. Ya, sebagaimana kita ketahui, dalam ilmu shorof fi'il terbagi 4. Dalam ilmu shorof fi'il terbagi 4. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan fi'il nahi. Beda dengan nahu, cuma 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun nahi masuk di bab fi'il amar. Namun di shorof dirinci lagi. Ada 4. Fi'il madhi, yaitu perbuatan yang telah terjadi. Fi'il mudhari, suatu perbuatan yang terjadi sekarang atau akan datang. Fi'il amar, kata perintah. Fi'il nahi, kata larangan atau kata kerja untuk melarang. Nah, kita sampai di fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja bentuk perintah. Kalau kita ingin memerintahkan seseorang, duduklah, bangunlah, berdirilah, memasaklah, sholatlah, itu kan ungkapan perintah. Maka harus dengan menggunakan fi'il amar. Dan fi'il amar, ya, halaman 41, fi'il amar itu tasrifannya cuma 6. 3 yang pertama untuk mudzakkar, 3 yang berikutnya untuk muannas. Seperti biasa, hitungan dalam tasrifan ilmu shorof, kalau 3 yang pertama, tasrifan pertama untuk 1 orang, tasrifan kedua untuk 2 orang, tasrifan ketiga untuk banyak orang. Contoh yajlisu, maka fi'il amarnya adalah ijlis. Ijlis untuk 1 mudzakkar, ijlisa 2 mudzakkar, ijlisu jamak mudzakkar. Jadi kalau kita menyuruh 1 laki-laki, maka menggunakan tasrifan yang pertama, ijlis, duduklah olehmu. Kita menyuruh 2 orang laki-laki duduk, ijlisa. Kita menyuruh 3 orang laki-laki untuk duduk, ijlisu. Kemudian 3 yang kedua untuk muannas. Maka ijlisi 1 perempuan, ijlisa 2 perempuan, ijlisna untuk banyak perempuan. Nah, kemudian cara membikin fi'il amar. Maka fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Nah, jadi fi'il amar itu asalnya adalah fi'il mudhari. Perhatikan ya, ain fi'il mudhari. Nah, perhatikan. Nah, ini contoh ain kasrah seperti yajlisu. Yajlisu. Nah, ini ain fi'il huruf ketiga, ini lam fi'il huruf ketiga, maka harokatnya kasrah. Kemudian yaf'alu. Ini ainnya harokatnya fathah. Contohnya yaftahu.
Huruf ketiga ta, yaitu fathah. Kemudian yang terakhir yaf'alu. Yaf'ulu. Ainnya berharokat dhammah ya, seperti yansuru. Nah, maka huruf ketiganya apa? Ain fi'ilnya. Huruf shad. Nah. Yaf'ilu yajlisu, yaf'alu yaftahu, yaf'ulu yansuru. Bagaimana fi'il amarnya? Maka dia diambil dari fi'il mudhari. Yajlisu menjadi ijlis. Nah, lamnya kan kasrah, huruf ketiganya kasrah. Maka dia juga harus kasrah. Yaftahu, maka iftah. Nah, ta'nya kan fathah ain fi'ilnya. Maka juga fathah. Yansuru menjadi unsur. Unsur akhaka zalim wal mazlum. Ya. Nah, ana tulis saja iftah, ijlis, unsur. Yajlisu ijlis, yaftahu iftah, bukan aftah ya. Yaftahu iftah, yansuru unsur. Nah, jadi salah kalau yajlisu ujulus, ijlas. Kenapa? Karena lamnya sudah kasrah, maka kasrah tinggal mengikuti. Yaftahu iftah, yansuru unsur. Itu cara membuat fi'il amar. Nah, kemudian tasrifannya ada 6. Nah, contoh ijlis, maka tinggal tambahkan ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Iftah ujungnya sama. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Ujungnya sama. Kemudian buka halaman 43. Nah, kita sampai di tasrifan fi'il amar yang bersambung dengan dhamir nasab. Dengan dhamir nasab. Nah, kita ambil sama di buku is'al dari kata sa'ala yas'alu. Nah, yas'alu. Yas'alu. Nah, ininya huruf ketiganya ain fi'ilnya fathah. Maka is'al. Nah, tetap fathah juga. Bertanyalah. Nah, ini kan normal tidak bersambung dengan dhamir apapun. Lalu kita sambung dengan namanya dhamir nasab. Nah, kenapa dinamakan dengan dhamir nasab? Karena dhamirnya menjadi maf'ul bih, menjadi objek, menjadi, coba kita ganti yang mudah. Jangan is'al. Kalau bisa. Biar mudah. Idrib. Nah, ini mudah. Artinya pukullah. Nah, kita tambah dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il amarnya. Jadi lengkapnya namanya dhamir nasab muttasil. Nah, ini kalau lengkapnya. Muttasil artinya bersambung. Bersambung dengan fi'ilnya. Pukullah dia. Nah, korbannya siapa? Si dia. Nah, itu namanya maf'ul bih, yang kena pukulan, yang kena perbuatan. Nah, kenapa dinamakan dengan dhamir nasab? Karena status dhamir ini sebagai korban yang kena pukul. Sedangkan yang kena pukul wajib nasab. Maka dinamakan dengan dhamir nasab. Karena maf'ul bih, objek korban itu pasti maf'ul bih. Dan maf'ul bih pasti nasab. Ya. Nah, contoh kita tambah. Nah, artinya apa? Idribhu, pukullah dia. Yang kena pukul siapa? Dia. Maka dia namanya maf'ul bih, yang kena pukul. Setiap maf'ul bih pasti nasab. Makanya dinamakan dengan dhamir nasab. Karena status dia sebagai maf'ul bih. Kemudian kenapa muttasil bersambung? Karena dia bersambung dengan fi'il. Nah, idribhu. Kemudian idribahu, pukullah kalian berdua kepadanya. Ana menyuruh 2 orang laki-laki untuk memukulnya, ya.
maka menjadi idribahu. Kalian berdua pukullah dia. Nah, itu maksudnya. Ana menyuruh David lawan Irsyad. Kalian berdua pukul Inya si Riyandi. Maka idribahu. Ana menyuruh dua orang laki-laki. Kalian berdua pukullah dia. Idribahu. Ana menyuruh 3 orang laki-laki memukul dia. Maka menjadi apa? Idribuhu. Nah, kalian pukullah dia. Ingat ya, ketika tidak ada domir, maka dia wajib ada alifnya. Ya. Namun ketika bersambung dengan domir, alifnya menjadi hilang. Nah. Idribuhu. Kalian pukullah dia. Pukulinya. Nah, Ana menyuruh antum banyak. Pukuli dia. Maka idribuhu. Nah. Kemudian Ana menyuruh seorang perempuan memukul seorang laki-laki. Pukullah kamu seorang perempuan, pukullah dia. Ini biniannya harat, tacut kelayan misalnya. Maka idribi, bukan idribihu, tapi idribihi. Nah, menjadi harakatnya kasrah karena mengikut sebelumnya sukun. Bukan idribihu ya, tapi idribihi. Pukullah kamu seorang perempuan, pukullah dia. Ana menyuruh seorang perempuan memukul lakinya, misalnya contoh, pukullah dia. Idribihi. Kemudian Ana menyuruh 2 orang perempuan memukul seorang laki-laki. Kalian berdua perempuan pukullah dia. Maka idribahu. Nah, menjadi hu karena sebelumnya fathah. Idribahu. Kemudian Ana menyuruh banyak perempuan memukul dia seorang laki-laki, maka idrib nahu. Nah, kalian perempuan pukullah dia. Idrib nahu. Nah, ini kalau dia bersambung dengan domir nasab. Kenapa nasab? Karena dia maf'ul bih yang kena pukul, yang korban. Setiap maf'ul bih pasti nasab. Nah, itu namanya. Nah, sebenarnya bukan cuma domir hu saja, bisa domir ka. Misalnya pukullah aku, kamu pukul aku. Apa bahasa Arabnya? Idribni. Ada tambahan ni ya. Kalian berdua pukul aku, tacut. Idribani. Kalian banyak, pukullah aku. Idribuni. Kamu seorang perempuan, pukul saya. Idribini. Idribani. Idribnani. Kamu pukul kami. Idribna. Dan seterusnya. Ini contoh satu saja kita menggunakan domir. Intinya fi'il amar itu bisa bersambung dengan domir. Dinamakan dengan domir nasab. Kenapa nasab? Karena statusnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang kena pukul, yang kena perbuatan. Setiap maf'ul bih pasti nasab. Kemudian muttasil karena dia bersambung dengan fi'il. Muttasil artinya bersambung karena dia bersambung dengan fi'il. Kemudian is'al. Oh ya, itu domirnya hu ya. Dia bisa menjadi domir yang lain. Misalnya kamu pukullah mereka berdua. Idrib huma. Kalian pukullah mereka. Misalnya kamu pukullah mereka. Idrib hum. Idrib hum. Ini contoh cuma domir hu saja. Kemudian latihan. Oh, ada latihannya. Tasrifkan seperti di atas. Contoh idribhu. Nah, itu sudah ya, ganti dengan ij'alhu. Tapi domirnya diganti dengan hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Bisa nggak? Contoh misalnya ij'alhu. Ij'alhu, ij'alhuma, ij'alhum. Ij'alha, ij'alhuma, ij'alhunna. Bisa? Cuma merubah fiilnya saja, domirnya tetap. Coba Riyandi. Unsurhu. Itu nomor 3 di tengah.
Unsurhu dulu. Unsurhu. Unsur. Huma. Huma. Unsurhum. Ya. Unsurha. Unsurhuma. Unsurhunna. Oh, Anda mentasrifkan semua tasrifan. Ini cuma tasrifan yang pertama ya? Yang pertama. Oh iya. Itu tasrifnya. Ini semua tasrifan. Ya. Coba iya. Dia semuanya bisa diputar-putar. Jadi kalau tasrifan yang pertama saja ya, ini Anda semua tasrifan ya. Tasrifan yang pertama ya. Idrib hu, nah. Idrib huma, ya udah. Sistem 20 minggu. Idrib huma, kemudian idrib hum, ya. Ini cuma tasrifan yang pertama itu. Ana tasrifan, nah idrib hum. Kemudian idrib ha. Idrib huma ya. Idrib huma. Kemudian idrib hunna. Oh iya. Karena tadi itu yang semua tasrifan. Jadi tasrifan yang pertama, tasrifan yang kedua pun bisa idribahu, idribahuma, idribahum, idribaha, idribahuma, idribahunna. Itu tasrifan yang kedua. Ya udah, supaya jangan melebar. Ini saja. U'budhu. Nah, Isyad. U'buduhuma. Ya. U'buduhum. U'buduha. U'buduhunna. Apa artinya u'buduhunna? Kamu ya. Ya kamu. Sembahlah. Hunna. Apa arti hunna? Perempuan. Mereka perempuan. Nah, ini sangar. U'bud kan kamu sembahlah. Kita menyuruh seorang laki-laki. U'budhu kamu sembahlah. Hunna mereka menyuruh seorang laki-laki menyembah para perempuan. U'budni sembahlah aku kata Allah. Fa'budni maka sembahlah aku. Ayat 3. Uqtulhu. Wah, ini sadis artinya. Uqtulhuma. Ya. Uqtulhum. Uqtulha. Uqtulhuma. Uqtulhunna. Artinya apa? Uqtulhum. Uqtul dulu artinya apa uqtul? Qatala yaqtulu membunuh. Kalau uqtul perintah maknanya gimana? Kamu bunuhlah mereka. Misalnya Riande ada menyuruh membunuh 3 orang laki-laki. Riande uqtulhum. Kamu bunuhlah mereka. Contoh saja. Fit ganti dengan yazlimu. Apa fi'il amarnya yazlimu? Yazlimu artinya menzalimi. Apa yazlimu? Hah? Yazlimu. Fi'il amarnya apa? Yajlisu ijlis. Nah, yazlimu zalimilah. Yajlisu ijlis. Yazlimu. Ayo Fit. Terbalik. Lim. Yajlisu ijlis. Yazlimu izlim. Ayo tasrifkan. Izlimhu. Izlimhuma. Izlimhum. Izlimha. Izlimhunna. Izlimha artinya apa? Izlimha. Izlim dulu artinya apa? Nah, apa? Fi'il amar perintah. Zolimilah. Nah, kamu zolimilah. Limilah. Ha artinya? Ha itu asalnya hiya. Asalnya hiya menjadi ha karena bersambung dengan fi'il menjadi ha. Izlimha, kamu zolimilah.
bukan kamu, anti. Oh, Izlam, mereka. Izlam itu hiya. Arti hiya apa? Huwa huma hum hiya. Dia seorang perempuan. Izlimha, kamu zolimilah dia. Anu nyuruh Riyandi laki-laki menzolimi bininya. Izlimha, kamu zolimilah dia. Itu contoh saja ya. Nah, terjemah bagus ini. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Antum terjemahkan fi'il amarnya dulu baru domir. Ya, terjemahkan fi'il amarnya dulu baru domir. Ayo Riyandi, unsurhum. Kamu tolonglah dia. Hum. Kamu tolonglah mereka. Nah, syad. Ushkuruhu. Kamu Bukan kamu, ushkuru. Tasrifan ketiga. Fi'il amarnya dulu tasrifkan. kamu sekalian berarti terus. Kalian. Oh, kalian. Kalian. Kalian kalian syukurilah Nah. dia. Kalian bersyukurlah kepadanya. Dicocokkan. Kalian bersyukurlah kepadanya. Tri. U'buduhu. U'budu dulu. Antum terjemahkan u'budu dulu baru hunya. U'budu. Beribadahlah menyembahlah kamu. Bukan kamu. Tasrifan ketiga. U'buduhu. Itu sama kayak ushkuru tadi. Tasrifan ketiga. Kamu enggak berarti. Kalau kamu u'bud, itu tasrifan ketiga. U'bud, u'buda, u'budu. Kalian Kalian. sembahlah dia. Nah, kalian sembahlah dia. Fit. Bawahnya unsurha. Unsur dulu terjemahkan. Salah penewat dah. Fit, kerasan Bang Le. Iya, seadanya. Unsur dulu terjemahkan unsur tasrifan pertama, Fit. Nasara itu menolong. Kalau unsur, Tolonglah. nah tolonglah ha. Tolonglah hatu. Ha itu hiya. Tolonglah. Kamu tolonglah. Hu-nya apa? Kayak tadi. Wah, bukan. Itu na. Unsur na tolonglah kami. Unsur ha. Ha itu dhamir hiya. Hiya itu apa artinya? Hiya artinya haknya ganti de. Dia seorang perempuan. Unsur ha, kamu tolonglah dia. Itu ha itu ya hiya, fit. Ketika hiyanya bersemu dengan fi'il menjadi ha. Ya, bukan hiya lagi. Kemudian lagi Riyandi, ij'alni. Ij'alni. Jadikanlah aku. Ya, jadikanlah aku. Kamu jadikanlah aku. Irhamna syad. Kamu Eh. rahmatilah kami. Atau kamu sayangilah kami. Unsuru ni, tri. Unsuru dulu terjemahkan, baru ni-nya. Unsuru. Kalian tolonglah Kalian tolonglah. dia. Bukan dia. Dia itu hu. Ini ni. Kalian tolonglah. Antum itu misalnya antum minta tolong lawan bagian ini. Unsuru ni. Kamu tolonglah. Bukan kamu, kalian. Kalian tolonglah saya. Iya, unsuru ni. Misalnya antum terjebak di banjir. Antum minta tolong lawan para ikhwan, para relawan. Unsuru ni. Orangnya kan banyak. Antum menyuruh minta tolong kan banyak. Unsuru ni. Kalian tolong aku. Urzukna. Fit. Razaka yarzuka memberi rizki. Berarti ini Allah merzukna ya Allah. Allah urzukna ya Allah. Ya. Berarti memberi rizki razaka. Kalau urzuk artinya apa urzuk? Nah kepada Kami. bagus. Berilah rizki kepada kami. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi. Nah. Jadikan olehmu mereka. Ayo Riyandi. Ij'alhum. Bagus. Ij'alhum. Ya, kamu jadikanlah mereka. Syarat nomor 2. Tanyakanlah oleh kamu sekalian, berarti banyak. Ya.
kepadanya seorang perempuan. Nah, diputar-putar. Aluha. Nah, is'aluha. Antum apa bikin dulu fi'il amarnya, Kuncinya itu. Is'alu kan tanyakan oleh kalian. Dia. Tri nomor 4. Nah. Tolonglah olehmu berdua mereka perempuan. Nah, tolonglah kalian berdua dulu. Apa bahasa Arabnya? Berdua itu tasrifan yang keberapa? Ayo. Kelima. Yang berdua ini mau laki-laki perempuan tasrifannya sama. Tasrifan yang keberapa itu? Yang kedua, iya. Kalian berdua tolonglah mereka perempuan. Unsuro. Nama mereka perempuan? Unsurahunna. Nah, jadi fi'il amarnya dulu. Mana tadi? Tolonglah olehmu berdua. Tolonglah kalian berdua ya. Yang bagusnya tolonglah kalian berdua. Unsuro baru mereka perempuan hunna. Efek nomor 3. Perintahkan olehmu perempuan kepada dia laki-laki. Nah, perintahkan olehmu seorang perempuan apa dulu? Bahasa Arabnya ya'muru. Ya'muru. Iya, bukan u'muru ya. Muru. Mura, muru, muri, mura, murna. Berarti apa? Muri. Menjadi mur, alifnya hilang. Mur sama akhadha, khudh. Bukan khudh, tapi khudh. Amara karena ada hamzah kan? Bukan umur tapi mur. Nah, mur, mura, muru, muri, mura, murna. Berarti apa yang mana? Perintahkan olehmu perempuan. Mu perempuan, satu orang perempuan. Kalau duduklah seorang perempuan ijlisi. Kalau muri, mura, muru, kayak kul bukan ukul, kan yakulu, bukan ukul tapi kul. Ya gulam, kul biyaminik, makanlah. Sama bukan ukul, sama seperti ini, bukan umur tapi mura, muru, tapi ujungnya sama. Mura, muru, muri, mura, murna. Kul beda lagi, itu ajwaf. Qala dia yaqulu. Ini yaqulu beda. Kalau yaqulu itu namanya huruf ilatnya di tengah ajwaf. Kalau ini namanya mahmus. Ada huruf hamzah di fa fi'il. Itu nanti. Berarti muri, nah itu kan muri perintahkan oleh perempuan. Dia laki-laki. Itu dia perempuan. Muri, di seorang perempuan. Ini seorang laki-laki perempuan. Laki perempuan ya. Muri, laki-laki. Muri, itu perempuan. Ini laki-laki. Murihi ya, murihi. Seperti alaihi, murihi. Agak susah ya emang. Riyandi, beribadahlah kalian kepadanya Allah. Berarti muzakkar. Ubuduhu. 6 tanyakan olehmu laki-laki kepadanya laki-laki. Is'alhu. Tanyakan olehmu perempuan kepadanya perempuan. Nah, ya, tanyakanlah seorang perempuan dulu. Tanyakanlah kamu seorang perempuan apa, Tri? Is'alha. Itu laki-laki. Ini tanyakanlah olehmu perempuan. Kamu perempuan tanyakanlah dulu apa? Tasrifan keempat. Is'ali. Nah, kemudian kepadanya perempuan. Is'ali. Nah, is'aliha. Emang agak susah. Putar-putar masalahnya. Putar-putar. Ya pakai ya kan? Is'al, is'ala, is'alu, is'ali.
Jadi antum bikin fi'il amarnya dulu baru domir. Itu yang diputar-putar. Kemudian, nah ada lagi pembahasan halaman 44 fi'il amar untuk ghaib. Ini kata perintah, tapi kita memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan. Ya, hendaklah dia makan, hendaklah dia minum. Kita tidak menyuruh orang di hadapan, makanya namanya ghaib. Kalau kita menyuruh orang yang berada di hadapan kita, lawan bicara kita, itu namanya fi'il amar. Fi'il amar yang murni, ijlis. Ini kan antum berdiri misalnya. Kan itu ada lawan bicara ana. Duduklah olehmu, ijlis. Kalian berdua duduk, ijlisa. Nah, kalau kita menyuruh orang, tapi orangnya tidak ada di hadapan, ya, maka, nah ini namanya fi'il amar al-ghaib. Fi'il amar kata perintah untuk orang yang tidak ada di hadapan atau ghaib. Ini yang di dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki keluasan harta untuk berinfak. Menggunakan liyunfiq. Itu fi'il mudhari, bukan fi'il amar, tapi perintah. Nah, fi'il amar ghaib ialah bentuk perintah kepada orang ketiga. Ketiga itu ya dia, mereka, itu orang ketiga. Orang pertama apa? Kata ganti orang pertama, saya ataukah kami. Orang ganti kedua, kamu berdua, kalian. Orang ganti ketiga, dia, mereka berdua, dan mereka. Contoh, liyadkhul, nah hendaklah dia masuk. Atau suruh dia masuk. Liyadkhul, suruhlah dia masuk, atau hendaklah dia masuk. Ini lamnya lam perintah namanya, lam amar namanya. Tapi lam perintah ini masuknya ke fi'il mudhari. Nah, jadi liyadkhul, hendaklah dia masuk. Ini perintah, tapi orangnya tidak ada di hadapan. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Ya. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Liyakul, hendaklah dia makan. Liyashrab, hendaklah dia minum. Ya, contoh apa di Al-Quran? Ya, itu lamnya bukan. Itu lamnya lam kai. Agar artinya. Agar mereka mengampuni. Ini artinya perintah. Makanya hendaklah. Ya, liyunfik dzu sa'atin. Hendaklah orang yang memiliki keluasan harta untuk berinfak. Itu menyuruh orang kita, tapi orangnya tidak ada di hadapan. Misalnya orang sugih di sana, lalu kita mengatakan hendaklah orang yang kaya itu berinfak. Liyunfik dzu sa'atin, atau liyunfik al-ghaniyyu, orang yang kaya. Dan seandainya orangnya di hadapan, langsung ya ghani anfik, bersedekahlah. Tapi orangnya tidak ada di hadapan, maka menggunakan fi'il mudhari. Nggak bisa. Kalau yang fi'il amr yang biasa itu orangnya ada di hadapan. Makanya kamu kan terjemahnya ijlis, duduklah olehmu. Orangnya antum berdiri, ana suruh duduk, ijlis. Tapi kalau misalnya antum di luar, maka karena tidak ada di hadapan, liyajlis, ghaib kan, hendaklah dia duduk, seperti itu. Perintah tapi orang tidak ada di hadapan. Ya, bismillah. Kita teruskan. Nah, ini kata perintah, tapi kita memerintahkan seseorang yang tidak ada di hadapan, ya. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari, Lamnya ini namanya lam perintah. Nah, jadi seperti ini. Hendaklah dia masuk. Tapi orang kan tidak ada di hadapan. Seandainya di hadapan, udkhul, masuklah kamu. Ini orangnya tidak ada di hadapan. Hendak kita terjemahkan dengan hendaklah. Itu di Al-Quran itu menggunakan orang ketiga, kailun fik dzu sa'atin. Hendaklah berinfak orang yang kaya. Jadi nah seperti ini. Gampang untuk fi'il amar ghaib, perintah
kepada orang yang gaib, tidak ada di hadapan, itu menggunakan fi'il mudhari. Misalnya yansuru, nah, kan asalnya yansuru, ini yang ainnya dhammah. Kemudian yaqra'u, artinya membaca. Yajlisu artinya duduk. Nah, apa bahasa Arabnya? Hendaklah dia menolong. Maka tambah lam, liansur ini menjadi sukun, ya. Karena lam ini namanya lam amar, lam perintah. Dia amil jazam, makanya menjadi ini sama seperti lam yansur, lam yalid. Nah, sukun seperti lam, dia sama seperti lam, sama-sama menjazamkan, mensukunkan mudhari. Hendaklah dia menolong, hendaklah dia membaca. Liyak ro, nah, menjadi sukun. Hendaklah dia duduk, liyaj dis. Nah, hendaklah dia duduk. Ngafan. Nah. Cara pembentukannya ialah dengan memasukkan lam amar, namanya lam perintah, kepada fi'il mudhari dan sukunkanlah di akhirnya. Contoh yansuru, liyansur, hendaklah dia menolong. Nah, contoh kita berkisah, cerita tentang ada orang kemalingan. Kemudian orang kemalingan ini kerja yang menolong, padahal banyak orang. Lalu kita, si Din itu harusnya menolong, Bang. Hendaklah beliau menolong. Ketika kejadian tersebut, lalu kita mengatakan liyansur, hendaklah dia menolong. Itu perintah. Tapi kita memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan. Si Din itu harusnya menolong, Bang. Nah, bahasa kitanya seperti itu. Ya. Maka liyansur, hendaklah dia menolong. Bukan lamkai. Kalau lamkai artinya supaya. Dan lamkai itu amil nasab. Liyansuro. Contoh, jitu li'ata'allama. Nah, saya datang untuk belajar. Li itu untuk supaya. Paham maksudnya? Nah, liyaghfirallah, agar Allah. Itu lamnya bukan, jadi lam itu banyak. Lam liyaghfirallah, agar Allah. Liyaghfiro kan bukan liyaghfir, bukan sukun. Ini kan sukun. Kalau sukun maka lamnya lam perintah. Kalau fathah maka lamnya lam kai. Itu amil nasab menjadi fathah. Itu di nahwu nanti masuknya. Yaktubu liyaktub, hendaklah dia menulis. Yas'al liyas'al, hendaklah dia bertanya. Tasrifannya liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, liyaktub, liyaktuba, liyaktub. Nah, jadi ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Liyaktuba asalnya liyaktubani, nunnya hilang. Ini kembali ke sorof. Nahu, afwan ke nahu. Itu amil jazam. Ketika memasuki af'alul khamsah maka nunnya hilang. Kan asalnya yaktubani, af'alul khamsah, yaktubani, yaktubuna. Kemasukan amil jazam maka nunnya hilang. Nah, liyaktub, asalnya kan yaktub, yaktubani, yaktubuna. Kemudian taktubu, itu nanti taktubu ini. Taktubu, taktubani, yaktubna. Jadi liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, litaktubu ya, kalau tasrifannya itu tak. Hendaklah dia seorang perempuan. Kan taktubu kan? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Pakai tak, sebenarnya itu pakai tak. Litaktub. Hendaklah dia seorang perempuan menulis. Saya ganti dengan tak. Sesuai tasrif kan? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Sesuai tasrifan. Nah, sini salah ya, salah cetak nih benar. Artinya liyaktub, hendaklah dia laki-laki menulis, atau suruh dia laki-laki menulis. Liyaktuba, suruh dia berdua menulis. Suruh mereka berdua menulis maksudnya. Suruhlah mereka berdua menulis. Liyaktubu, suruhlah mereka laki-laki menulis. Nah, suruhlah dia perempuan menulis, bukan liyaktub. Itu sama dengan muzakkar. Litaktub, ya salah cetak. Litaktuba, suruhlah mereka berdua perempuan menulis. Litaktuba.
Baru ya benar ini. Liyak tuh benar. Suruhlah mereka perempuan menulis. Tasrifkan kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini gampang ya. Contoh yang pertama, liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, litansur, liyansurna. Antum ikuti yang tadi saja. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, litaktub, litaktuba, liyaktubna. Ini ada mutasi juga. Hendaklah dia menolongnya. Bisa, ada bisa. Tapi enggak usah gini. Tambah pusing. Hendaklah dia menolong saya. Misalnya bisa. Liyansurni. Hendaklah dia atau suruhlah dia menolongku. Kita tambah ribet lagi. Intinya ada perintah, tapi untuk gaib. Orang yang tidak ada di hadapan maka menggunakan fi'il mudhari, tapi ditambah dengan lam amar namanya. Ini namanya lam amar, lam perintah. Nah, namanya lamul amri, lam perintah. Lam amar, lam perintah. Hendaklah dia menolong. Kan yang suruh artinya apa yang suruh? Dia menolong. Hendaklah dia menolong. Coba Riyandi, liyas'al. Tasrifkan. Hendaklah. Ditasrifkan. Liyas'al. Liyas'al, liyas'ala. Ah. Litas'al. Ah. Litas'ala. Ah. Liyas'alna. Esat, liyadhab. Liyadhab, Hmm. liyadhabu, Hmm. litadhabu, Litadhab. litadhab, Litadhaba. litadhaba, Pakai ya. liyadhabna, Tri, liyakhruj. Liyakhruj, liyakhrujna. Nah, langsung. Liyakhruj, Liyakhruj. liyakhruja, Ah. liyakhruju, Ah. litakhruj, Iya, litakhruja, liyakhrujna. bagus. David, liyadkhul. David. Tasrifkan. Kayak tadi, liyaktub. Itu sama persis tuh. liyaktub, Nah, liyadkhul, tapi liyadkhul. liyadkhul, Tuh ada. liyadkhul, Masih anum. David, liyadkhul. liyadkhul, Ah. liyadkhulna, Liyadkhula. Ujungnya doang fit yang ditambah. Liyadkhul lalu. Nah, coba. liyadkhul, Nah. liyadkhula, Ah. liyadkhulu, Liyadkhulu. liyadkhulu, Nah, ganti dengan ta. Litad. litadkhul, Litad. litadkhul, Ah. litadkhulna, Litadkhula. litadkhula, Hmm. liyaktubna, Ke mana? Kan yadkhulu. Liyad. liyad, Liyad dakhala liyad. liyad, Liyad. Khul. liyadkhulna. Iya. Pecah dah. Muat kah ya? Sambung. Ini menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sambung ya. Kita sambung nih latihan. Masih tentang fi'il amar yang gaib. Perintah kepada orang yang tidak ada di hadapan. Itu gaib maksudnya. Maka menggunakan fi'il mudhari namun dengan menambah fi'il lam amar. Fi'il mudhari ditambah lam amar. Kemudian fi'il mudharinya menjadi sukun ujungnya. Kemudian terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Contoh ya. Nomor 2 Anda jawab. Suruh mereka laki-laki, mereka laki-laki tidur. Tidur bahasa Arabnya raqada yarqudu. Maka liar kudu. Nah, liar kudu asalnya yarkuduna. Kan yarkuduna artinya apa? Mereka sedang tidur. Namun ketika perintah makna sedang itu hilang menjadi perintah. Liar kudu hendaklah mereka laki-laki tidur. Nah, liar kudu. Ya, coba fit. Suruh dia laki-laki masuk. Nah, masuk bahasa Arabnya yadkhulu. Ini dia laki-laki. Ayo.
lamnya sukun. Liyad, liyadkhul, liyadkhul. Ini cukup liyadkhul. Hendaklah atau suruhlah dia masuk. Riyandi nomor 3. Suruh mereka berdua makan. Makan bahasa Arabnya yakulu. Nah, liyakula. Nomor 4 Sat. Suruh dia perempuan masuk. Masuk dakhala yadkhulu. litadkhul, Tadkhul. Nomor 5. Suruh mereka perempuan pulang. Pulang bahasa Arabnya yarji'u. Itu mereka laki-laki ya. Liyarji'u. Bagus. Asalnya ji'una. Dimasuki lam, nunnya hilang. Itu yang mana Ustaz? Tasrifan. Liyarji'u. Nomor 5 itu soal nomor 5 tasrifan ketiga. Liyarji'u asalnya yarji'una, mereka sedang pulang. Ketika dimasuki lam, nunnya hilang. Atau suruhlah mereka pulang. Nomor 6, suruh mereka keluar. Mereka laki-laki keluar. Keluar yakhruju. Nah, liyakhruju. Ya. Ayo, Riyandi, suruh dia perempuan membaca yaqra'u. Dia perempuan kan? Ya, dia perempuan. Ditaqra. Nomor 9 Sat. Suruh mereka berdua pergi yadhhabu. Mereka laki-laki. Laki-laki aja. Liyadhhaba, bagus. Nomor 8. Suruh mereka perempuan menulis yaktubu. Ini mereka perempuan ya. Apa Ustaz? Nomor 8. Menulis tadi apa Ustaz? Yaktubu. Kataba yaktubu. Oh, kata begitu. Lihat suruh mereka lihat tubuh. Itu mereka laki-laki, ini mereka perempuan. Lihat tubna. Nah, liyaktubna. Enggak ada yang dibuang ya. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena tasrifan nomor 6 itu mabni. Mabni tidak ada yang berubah. Mabni. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu berubah-ubah. Liyadkhul jadi sukun, asalnya dhammah menjadi sukun. Liyadkhula asalnya ada ni menjadi hilang. Itu namanya mu'rab. Nah, berubah-ubah. Nah, tidak berubah tasrifan nomor 6 yang ada nun niswah. Nah, yajlisna. Nah, mereka sedang duduk kan? Yajlisna. Nah, salah. Yaktub. Nah, yaktubna. Yaqra'na. Nah, ini kemasukan nun niswah namanya. Tasrifan nomor 6 ya. Nah, ini namanya, nah, ada nun ujungnya. Namanya nun niswah. Nunun niswah, nun para perempuan. Nah, ketika dimasuki nun niswah tasrifan ke-6, maka dia mabni. Antum masukkan lam tidak berubah. Kalau yajlisu, lam yajlis. Paham? Tapi yajlisna tidak berubah. Karena kemasukan nun niswah dia mabni, ujungnya tetap tidak berubah. Antum masukkan lam tidak berubah juga. Ini khusus tasrifan nomor 6. Ketika dimasuki nun niswah namanya. Maka liyajlisna hendaklah mereka perempuan duduk. Liyaktubna hendaklah mereka perempuan menulis. Liyaqra'na hendaklah mereka atau suruh mereka perempuan membaca. Tidak ada perubahan. Tasrifan yang pertama berubah. Liyajlis, liyajlisa, liyajlisu, nunnya hilang. Liyajlis sukun. Kecuali kalau dimasuki nun niswah. Tasrifan nomor 6. Maka tidak ada perubahan. Nah. Kemudian suruh dia datang. Datang bahasa Arabnya yakdumu, qadama yakdumu. Yakdumu saja. Apa? Suruh dia laki-laki datang. Nah, padahu. Suruh, nggak ada domir. Suruh dia datang, dia laki-laki datang. Ini yakdumu. Liak. Tahu atau tahu antum? Suruh dia laki-laki datang. Itu tasrifan dia sedang datang bahasa Arabnya apa? Dia laki-laki sedang datang.
nggak ada lam. Hilangkan dulu lamnya. Dia sedang datang. Dia seorang laki-laki datang. Yakdumu. Nah, masukkan lam. Liyakdumu. Nah, sukun. Liyakdum. Nah, liyakdum. Lam itu mensukunkan tasrifan yang pertama. Liyakdum. Yang suruh ini yang menyuruh berdua kah bertiga kah Rasulullah? Dia kan suruh dia. Makanya ini yang bagus tuh hendaklah saja, hendaklah dia datang, hendaklah dia membaca. Ini diterjemahkan dengan suruh. Suruh mereka keluar. Ini suruh mereka keluar itu nanti setuju ketika banyak kah? Bukan. Yang itu orangnya. Makanya ini bagusnya hendaklah saja, hendaklah mereka datang, hendaklah mereka masuk. Jadi konteksnya Kita menyuruh tapi orangnya nggak ada di hadapan, itu maksudnya. konteksnya menyuruh karena Iya, Kalau konteks. hadapan kita satu orang, dua orang. Bukan, kalau di hadapan namanya mukhatab yang fi'il amar biasa. Contoh, ana menyuruh antum keluar. agar mereka masuk. Misalnya apa? Murhum biddukhul misalnya. Suruhlah mereka untuk masuk. Biddukhul, agar mereka masuk. Ini kita menyuruh orang tidak ada di hadapan. Hendaklah mereka masuk. Hendaklah dia seorang perempuan datang. Ya, orang tidak ada di hadapan. Ini contoh kita bercerita, misalnya kayak anak bercerita ada orang kemalingan, seharusnya hendaklah dia menolong orang itu. Nah, hendaklah dia menolong orang itu. Maka lian surhu, hendaklah dia menolong dia. Kamu juga orang adalah Hendaklah dia diam. Liyaskut, hendaklah dia diam. Kita menceritakan orang lagi menggibah. Lalu kata kita, hendaklah dia diam. Maka liyaskut, hendaklah dia diam. Liyakdum. Nah, suruh mereka keluar. Mereka laki-laki keluar. Apa Riyandi? Suruh keluar, yakhruju. Liyakhruju. Ini fi'il amr ghaib. Nah, kemudian yang berikutnya, fi'il yang keempat, fi'il nahi. Nah, ini fi'il amr yang ghaib ini ada lagi nanti di nahwu. Ketika fi'il mudhari'nya kemasukan amil jazam. Amil jazam banyak, diantaranya lam amar. Liyajlis, liadrib, hendaklah saya enggak bisa ya. Litadrib, hendaklah kamu memukul. Liyunfik dua sa'atin min sa'ati. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya fi'il nahi. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya. Ini santai insyaallah. Ini sangat ringkas ini ya. Ini pondasi benar ini. Ini sulasi mujarrad. Fi'il madhi yang 3 huruf. Belum 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Tapi ini dasarnya dulu. Yang penting antum paham istilah fi'il madhi. Ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Mudhari ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Fi'il amar. Ada fi'il amar yang biasa, yang mukhatab, yang biasa ijlis, ijlisa, ijlisu. Ada yang ghaib, yaitu fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Kemudian baru nanti fi'il nahi. Yang penting antum paham lah fi'il madhi, mudhari, amar itu dulu. Walaupun antum kada paham yang ghaib tadi. Yang penting antum paham fi'il amar secara umum, yaitu yajlisu, ijlis, yadribu, idrib, yansuru, unsur. Antum bisa membikin fi'il amar, itu sudah bagus. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. berarti bisa salah lian surni. Hendaklah dia menolongku, iya bisa. Antum berkisah, antum misalnya kadang ditolong orang, tapi antum akhirnya bisa menyelamatkan diri sendiri, tenggelam misalnya. Ada orangnya kadang mau menolong antum selamat, lalu antum berkisah, seharusnya dia menolongku, atau hendaklah dia menolongku, yaitu lian surni, hendaklah dia menolongku. Bilang kalau pakai domir nasab itu kan pakai yang itu kan misalkan isal dulu, kalau pakai yang isal yang domir lainnya misalkan k atau ki itu Gimana? domir itu kan pakainya pakai yang bu kan. Ada domir yang pakai k atau Bisa. ki, bisa juga. Contohnya apa? Misalnya pukullah. Pokoknya yang mukhatab
Misalnya idrib, pukullah. idrib K Nggak bisa. Maknanya apa idrib kak? Pukullah kamu. Kalau idribna bisa kamu pukullah kami. Idribni kamu pukullah aku. Nggak bisa kamu pukullah kamu. Nggak bisa. Kalau pukul wajahmu, nggak bisa. Idrib wajhak. Pukul kepalamu, idrib. Iya. Kalau idrib kamu pukullah kamu. dalam kata idrib itu sudah ada Sudah kamu. Maknanya aneh. aku banjir juga Ada lagi? Cukup ya? Sudah mengantuk matanya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.